sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, orang lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu. Semuanya itu bohong semua ya. Di sini saya cuman bicara ke publik semua dan ke media semua, dan di sini saya bicara sama Denny. Denny, kalau bisa kamu tidak merasa melakukan dengan saya, ayo kita buktikan dengan melakukan tes DNA. Hanya tes DNA lah bukti yang paling terkuat untuk bisa terungkap semuanya di sini siapa yang benar di antara aku dan Denny. Halo Sobat Fakta, 5D ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, perseteruan antara Denny Sumargo dengan DJ Verni yang mengaku hamil dari Denny Sumargo makin memuncak, dan kini dengan sangat emosi Denny Sumargo kemudian melaporkan DJ Verni ke kepolisian. Seperti kita tahu bahwa ini Sumargo sudah melakukan tes DNA untuk anak dari DJ Verni, dan hasilnya ternyata anak itu bukan anak Denny Sumargo. Namun ada juga netizen yang menyebut bahwa anak perempuan DJ Verni itu mirip dengan dengan wajah Denny Sumargo. Dan karena tidak puas, DJ Verni meminta untuk Denny Sumargo tes ulang tes DNA, tetapi kini rumah sakitnya dia yang pilih karena yang kemarin dia curiga bahwa ada udang di balik batu atau ada manipulasi dalam tes DNA yang pertama, karena dia khawatir bahwa ada kong kali kong antara pihak rumah sakit atau ada manipulasi, dan kini dia ingin yang memilih dokternya dan rumah sakitnya adalah dia sendiri. Denny Sumargo kemudian emosional dan kemudian melaporkan DJ Verni ke kepolisian karena nama baiknya sudah dihancurkan dan nama keluarganya juga sudah dihancurkan, sampai nama orang tua Denny Sumargo. Karena itulah Denny Sumargo kemudian mantap melaporkan DJ Verni ke kepolisian. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, orang lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, apa ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA, ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, ya saya juga harus juga jaga, mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap. Terus kan gimana Pak artinya dengan berita ini, dan Ci Olive, mama sendiri gimana Pak? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati, dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua. Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik, kasihlah saya kesempatan untuk menjadi lebih baik,
Tapi kok saya masih diragukan gitu. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC? Berapa banyak uang gue saat itu mau bayar? Dengan uang gue yang sekarang pun gue gak bisa bayar RSC. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia, kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan, kamu ini hampir satu Indonesia, orang lain tuh sampai masih banyak loh yang dekil sama kamu sekarang gitu. Sebenarnya saya kasihan karena dia punya anaknya tuh 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana mau biayain anaknya. Istri saya bisa sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir karena saya pernah nakal atau segala macam. Cuman dia ngomong terakhir itu yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin gitu. Nah, juga sih yang pikir-pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai ke itu. Ini kerasa biasanya di bawah santai aja Bang. Iya. Sampai akhirnya melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya, betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sogi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuman saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Waduh, Denny Sumargo ditantang tes DNA. Imbas kelakuan DJ Verni melakukan tes DNA kepada Denny Sumargo terhadap anaknya dan hasilnya negatif, kali ini DJ Verni menantang untuk melakukan tes DNA kembali di rumah sakit dan dokter pilihannya nih Opers. Mengingat sebelumnya dokter dan rumah sakit adalah pilihannya Denny Sumargo. Nah mau dia gue ya bukan anaknya. Gue bingung juga itu menjawabnya waktu itu. Kenapa nggak mau diakuin? Ya bukan anaknya, gimana mau diakuin gitu loh. Saya juga bingung gitu loh. Saya minta niat baiknya. Gitu, karena ini nama mama saya harus pulihkan, itu aja sih. DJ Verni sendiri sebelumnya telah meminta maaf di hadapan publik karena pada tes DNA pertama itu tidak terbukti bahwa anaknya itu merupakan anak dari Denny Sumargo. Tanya itu, netizen juga ramai menyebut jika DJ Verni memang terlihat ingin kembali ramai diperbincangkan dengan mengungkit masalah yang dulu telah selesai. Waduh, ada-ada aja kelakuannya DJ Verni. Jadi gimana menurutmu Hoopers? Lebih percaya DJ Verni atau Denny Sumargo? Dijawab di kolom komentar.